Kak, Iya, Daf, kenapa? gimana nih tugas filsafat kita? Oh iya, kita sekelompok ya? Iya nih, gimana kalau misalnya kita kerjain via online aja? Wah, boleh tuh. Oke, Jika dimaknai secara ideal, perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berperan membangun kampus sebagai lingkungan mahasiswa yang ilmiah. Oleh karena itu, pemikiran filsafatlah yang hakikatnya memang mempersoalkan segala sesuatu secara kritis. Namun, banyak yang memahami filsafat dengan kesalahpahaman. Untuk itu, mata kuliah ini ditujukan untuk memahami filsafat secara keseluruhan dan membangun lingkungan mahasiswa yang kritis di dalam universitas. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, di mana etika adalah suatu cabang utama yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, menurut Purwodarminto, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Nah, filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia itu dibangun dari dua kata yaitu philos atau philia atau philin berarti cinta atau suka, dan sophia sophos kebijaksanaan dan kearifan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya filsafat. Nah, cinta dan kebijaksanaan di sini artinya memecahkan suatu masalah atau mencari jawaban terhadap suatu gejala yang orang, dan kita tuh dituntut untuk bersikap sebijaksana mungkin. Nah, secara terminologi filsafat memiliki banyak definisi juga. Salah satunya filsafat adalah sikap terhadap hidup alam semesta atau philosophy in an attitude toward life and universe. Filsafat komunikasi adalah disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologi sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori dan segala proses komunikasi yang meliputi tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Nah, kita tuh selama kuliah kita belajar studi tentang filsafat, landasan pemikiran filsafat komunikasi, filsafat dalam Islam, metode teori komunikasi dan etika, kebenaran dalam ilmu komunikasi, konsep hubungan antara manusia dalam komunikasi dalam perspektif strukturalisme dan prostrukturalisme, manusia antara kebebasan dan tanggung jawab, paradigma positivis dan konstruktivisme, teori pengalaman dan interpretatif, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, tanggung jawab etis dan nilai dalam komunikasi. Nah, selama ini kita bisa mendapatkan kemampuan memahami etika dan filsafat dan kemampuan memahami asumsi utama E dan FK yang menentukan konstruksi pengembangan ilmu komunikasi dalam tatanan praktis, kemampuan memahami perspektif ilmu komunikasi dan kajian kritikal, serta memiliki wawasan pemikiran tersebut. Nah, kita juga dapat mengetahui dan memahami kajian dasar E dan FK serta landasan keilmuan sebagai kekuatan pikir etika dan tindakan praktis bagi mahasiswa dan penciptaan pengembangan ilmu. Tema dan materi dalam filsafat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu contohnya paradigma kritis. Salah satu contohnya dalam menyikapi melalui paradigma kritis ini, pendekatan paradigma kritis ini adalah dengan masalah pandemi. Kita boleh berpikir secara kritis bukan hanya berdasarkan sains, tapi secara kritis mengenai misalnya bansos, vaksin, ataupun berita-berita lainnya.
Paradigma penelitian adalah sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia yang membimbing seorang peneliti. Dalam hal ini, fungsi paradigma dalam penelitian tidak hanya dalam memilih metode, namun juga menentukan cara-cara fundamental secara ontologis dan epistemologis. Kebebasan adalah kehendak seorang individu dalam memutuskan pilihannya sendiri secara sadar dan bertindak sesuai dengan keputusannya dengan kontrol penguasaan tubuh. Namun, manusia yang bertanggung jawab dan memikirkan masa depan. Bila manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan berarti ia harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, melainkan kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, kebebasan menurut filsafat memiliki batas. Filsafat mengatur kita untuk berpikir bahwa kebebasan yang kita raih semata-mata bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk tanggung jawab moral terhadap manusia. Nah, beretika di media sosial saat ini memang sangatlah kurang, terlebih lagi bagi negara Indonesia sendiri yang seringkali dicap buruk oleh dunia survei internasional yang sangat tidak sopan di media sosial. Cara meningkatkan etika dalam bermedia sosial bisa dimulai dari mempelajari moral itu sendiri, dimulai dari peranan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Etika bermedia sosial bisa dibangun dari pemahaman kita tentang sosial dan moral, dan itu harus digaungkan para influencer dan para tokoh publik.